katanya provokatif lah gitu. Dan ada juga menuai pro kontra. iya. Jadi mahasiswa itu mudah sekali terpecah belah akibat informasi yang datang itu belum tentu benar. Jadi harus bisa ini ya, harus di-sharing dulu. Iya. Harus pinter-pinter ini. Ya harus bermain bisa media sosial. membedakan, harus bisa membedakan, harus bisa. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Anwar. Di sini saya akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Podcast KPU Kota Kediri sebagai sarana edukasi, sosialisasi, dan juga informasi kepada masyarakat khususnya di Kota Kediri terkait demokrasi dan juga pemilihan. Nah, di sini kita akan berbincang, berdiskusi dengan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo, di mana pada episode kali ini kita kedatangan dua narasumber spesial yang mana beliau ini merupakan Presiden Mahasiswa dan juga Sekretaris BEM Universitas Islam Tribakti Lirboyo. Selamat siang Mas Bahir dan juga Mas Hilmi, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih dimanapun mereka berada. Baik, silahkan siapa dulu? Baik, perkenalkan teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, saya Bahir, bisa dipanggil Bahir. Saya Ketua BEM Universitas Islam Tribakti Lirboyo. Dan kebetulan hari ini jadi tamu undangan di KPU Kediri. Berikutnya Mas Hilmi bisa memperkenalkan diri. Saya Hilmi Majid, menjabat sebagai sekretarisnya Presma, Presbahir, Presiden Mahasiswa di Ormawa BEMU. Mungkin untuk kesibukan Mas Bahir dan juga Mas Hilmi sekarang ini apa ya? Mungkin selain kuliah, mungkin ada kesibukan lainnya bisa diceritakan kepada teman pemilih. Mungkin kesibukan dekat-dekat ini itu event sih. Itu eventnya Presma? Iya, eventnya BEMU. Itu udah dekat minggu depan ya. Di hari Senin ini. Ya, hari Senin ini mulai opening eventnya itu. Itu eventnya apa? Selama seminggu penuh. Mulai dari seminar, terus talkshow, workshop, terus ada bazar juga. Kayak rangkaian acara gitu. Rangkaian acaranya berarti lumayan panjang ya, satu minggu ya. Itu dalam rangka apa kalau boleh tahu? Kalau acaranya sih dikumpulkan itu namanya J-Expo, Ganeswara Expo. Ganeswara Expo. Yang mana itu gabungnya antara menteri-menteri dan juga sama pihak BEM FIK. Ini kan ada pelayanan publik juga, pemeriksaan gigi juga. Berarti kolaborasinya itu. Itu kan mesti banyak hasilnya. Di situ ada bazar buku, ada periksa gigi gratis, silahkan aja, nggak apa-apa ikut. Terus ada seminar juga. Seminarnya itu lebih ke satu event organizer, karena pelatihan. Workshop, event organizer sama talk show interaktif self defense. Itu mengenai keperempuanan lah ya. Isu-isu keperempuanan. Isu-isu keperempuanan. Yang ketiga itu ada puncak acara, itu seminar Islam dan politik kebangsaan. Monggo teman-teman yang ingin hadir di acara silahkan. Ini gratis ya? No way bro. Jadi ada HTM-nya. Masuk bazar gratis. Masuk bazarnya gratis. Bazarnya gratis. Periksa gigi gratis. Baik, jadi teman pemilih bisa nanti barangkali ada waktu longgar dan mungkin di kesempatan tersebut bisa datang. Silahkan menghubungi Mas Bahir dan juga Mas Hilmi untuk berkontribusi dan berpartisipasi di acaranya Presma UIT Lirboyo. Baik. Kemudian Mas Bahir dan juga Mas Hilmi. Kemarin kan pemilu
serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, pada saat itu apakah Mas Bahir dan juga Mas Hilmi sudah menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih atau masih belum? Nah, seperti apa? Sudah. Nah, itu bisa diceritakan kepada teman pemilih gimana pengalaman menjadi pemilih pemula ya, pemilih pertama pada saat itu. Jujur, menjadi pemilih pemula itu sangat hati-hati dan meragukan sekali gitu untuk memilih. Awalnya begitu. Akan tetapi adanya dari saya dapat trust dari keluarga bahwa kamu itu memilih itu jangan ragu-ragu, putuskan langsung pilihannya. Karena pilihan pemilu ini menjadi arah bangsa kita ke depannya. Dan dari situ saya langsung, wah, ini saya dianggap ini jadi warga Indonesia ini karena ada hak memilih gitu kan. Ya mungkin itu sih yang saya rasa itu lumayan bahagia lah ya. Karena kayak, wah, saya ini udah dewasa ini. Jadi sangat excited ya pada saat itu. Excited waktu itu. Ya mungkin begitu sih. Gara-gara excited itu. Kalau Mas Hilmi bisa diceritakan pengalamannya? Pas pemilu kemarin tahun 2024 itu kan sebelumnya biasa kayak kita nonton TV kayak pemilihan presiden, debat presiden, kayak kita itu udah menentukan keputusan bahwa ingin milih presiden ini, tapi pada saat itu belum punya hak pilih. Nah, pada saat udah mempunyai hak pilih itu kayak itu memang suara kita tuh terasa banget bobotnya, kayak keputusan yang kemarin belum terrealisasi pada kotak suara sekarang sudah bisa secara empirik ikut berkontribusi gitu loh. Kayak terus merasakan gejolak kayak perhitungan suara itu sangat ketat sekali di TV. Wah, itu pengalaman yang luar biasa pengalaman luar biasa lah untuk pertama kali. Sebelumnya juga kan ya juga pemilu, cuma pemilihan organisasi biasa lah kayak di kampus ya, skala kecil gitu. Betul. Kalau pas waktu pilkada juga ikut milih kemarin? Kalau pilkada nggak ikut kebetulan. Soalnya berarti nggak bisa pulang? Iya, nggak bisa pulang pas posisi di sini. Kan kalau kemarin itu pernah pulang, sebelumnya itu datang ke TPS terus dapat prosedur kalau pengen pilih di sana bisa. Cuma pas pada waktu itu saya udah keburu balik dulu. Oh gitu. Balik ke diri dulu. Ya memang kalau pas waktu pemilu kan kita difasilitasi juga pada saat itu bagi yang mereka tidak bisa pulang itu kita fasilitasi dengan daftar pemilih tambahan DPTP. Nah kalau pilkada ini kalau di luar lingkup kalau beda provinsi ya itu belum bisa pada saat itu, apalagi beda kota. Kemudian terkait kemarin pernah jadi petugas atau enggak? Petugas. Mungkin KPPS, BPS, KPPS. Yang PKB itu apa? Saksi. Oh iya, itu kalau itu saksi. KPS itu saksi ya. Saksi. Jadi saksi. Kalau Mas Hilmi? Belum pernah juga. Jadi pemilih ya. Jadi pemilih. Tapi tertarik nggak nanti pada saat pemilihan yang akan datang untuk menjadi petugas penyelenggara pemilihan? Mungkin dimulai dari KPPS atau mungkin di tingkat desa kelurahan itu ada namanya PPS atau mungkin yang di tingkat kecamatan itu ada PPK namanya. Apakah tertarik untuk menjadi penyelenggara pemilu? Ya kalau mungkin di tingkat desa mungkin boleh lah kayak tertarik ikut di KPPS itu. KPPS ya. Desa biar tahu prosedur bagaimana pelaksanaan pemilu dari pihak penyelenggara gitu. Betul. Jadi nggak hanya dari perspektif pemilih tapi juga dari perspektif penyelenggara seperti apa pelaksanaan demokrasi di Indonesia seperti itu ya. Kemudian ini terkait demokrasi yang ada di Indonesia menurut Mas Hilmi maupun Mas Bahir seperti apa sih demokrasi yang ada di Indonesia itu? Dan mengapa suara rakyat itu penting? Baik, demokrasi itu menurut saya
itu sebuah sistem pemerintahan yang memposisikan kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Karena sejatinya demokrasi itu adalah keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam melakukan prosesnya. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Hilmi? Ini langsung konteks Indonesia gitu, Iya. demokrasi di Indonesia. Kalau saya sih lebih ke mengapa kok demokrasi Indonesia itu, mengapa kok suara rakyat itu penting? Karena saya melihat demokrasi itu seharusnya idealnya itu berjalan dengan alur bottom up ya, dari bawah ke atas, Dari bawah dari ke atas. aspirasi rakyat ke atas. Nah itu sangat penting sekali. Kalau alurnya itu tidak berjalan seperti itu, juga nanti dari sisi rakyat juga itu harus rajin-rajin mengkritisi kebijakan pemerintah, terutama kayak rencana anggaran. Itu harus rakyat itu harus siap mengawasi, siap mengawal. Nah, kalau dari sisi mengawal, mengkritisinya itu lemah, nanti kebijakan atau berjalannya alur demokrasi di Indonesia itu bisa jadi ke top down, dari atas ke bawah. Karena aspirasinya itu buntu, tidak keluar, tidak ada yang dikritisi, tidak ada yang disalurkan dari rakyat. Terus kemudian para pejabat publik ini membuat keputusan ya berdasarkan dari kelompoknya, dari atas, bukan dari bawah gitu. Berarti harus ada sinergi dari bawah, Iya. dari rakyat dengan pemerintah. Oke. Rakyat mengharapkan bisa berkontribusi dengan pengawasan, Iya. dan pemerintah juga mampu untuk melakukan transparansi Transparansi, itu. akuntabilitas dari pemerintah Akuntabilitas itu juga. Betul. jadi prasyarat utama lah. Nah, memang benar dalam proses demokrasi memang hak memilih itu merupakan suatu kedaulatan rakyat, dan rakyat yang berdaulat itu memang berhak untuk memintai pertanggungjawaban Iya. kepada pemerintah, karena mereka memang sudah diberikan mandat oleh rakyat yang berdaulat. Yang Jadi menjadi apapun yang dilakukan, baik yang sudah dilakukan maupun belum dilakukan, memang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian dari kan di Indonesia ini, khususnya di Kota Kediri, pada waktu pemilu maupun pilkada tahun 2024 kemarin itu dominasi dari generasi muda itu mencapai hampir 60%, sekitar 55% suara dari gabungan generasi Z dan juga gabungan dari generasi milenial. Nah, itu merupakan sebuah saya menyebutnya sebuah mayoritas suara yang sangat besar kan, yang kekuatannya itu sangat luar biasa. Nah, menurut Mas Bahir maupun Mas Hilmi, seperti apa sih pentingnya partisipasi pemilih pemuda dalam pelaksanaan proses pemilu maupun pilkada di Indonesia? Justru itu sangat penting karena masa depan bangsa itu didapati oleh dan dirasakan oleh generasi muda sekarang. Generasi muda sekarang itu jadi penentu arah kebijakan bangsa, bukan menjadi pewaris bangsa. Baik. Ada? Untuk Kota Kediri sendiri kan banyak kayak mahasiswa terutama Betul. ya, Kediri. Itu kenapa kok generasi muda itu penting sekali dalam ikut andil menularkan suaranya di pemilihan itu, ketika generasi muda itu paling rentan terhadap isu-isu keadilan sosial, isu-isu lingkungan, ekonomi, karena mereka merasakan sehari-hari kayak iya. ketimpangan ekonomi. Kita dari perantauan itu merasakan sekali bagaimana persaingan ketat di dunia kerja, seperti itu. Terus aksesnya itu sangat terbatas sekali. Kemudian krisis iklim juga kita merasakan. Tadi aja di Komis baru ada penyemprotan nyamuk. Oh, Ya, di kontrakan. Di kontrakan. Baru ada Baik. penyemprotan nyamuk. Karena apa? Karena dari selokan-selokan gitu, itu ternyata pas musim hujan itu banyak mengalami kemamputan, sehingga banyak kayak bibit-bibit nyamuk. Bibit nyamuk, Ya, betul. itu merebak ke rumahan kayak gitu. Berarti sebagai pemilih
pemuda, pemilih generasi muda ini nggak cukup hanya dengan berpartisipasi dalam memilih saja, tapi juga mengawal proses sampai ini ya, sampai sudah terjadi pemilih sudah terpilih, ini juga harus tetap dikawal prosesnya. Jadi sebagai pemilih yang cerdas itu ya kita harus pertama kita sebagai mahasiswa itu harus melek dalam literasi. Terus kemudian mungkin rekam jejak juga ya dalam memilih pemimpin itu. Nah, terkait dengan pemilihan pemimpin ini, seperti apa sih pemimpin yang diidam-idamkan oleh generasi muda, khususnya oleh para mahasiswa ini? Dan seperti apa proses dalam menentukan seorang pemimpin itu? Ini preferensi masing-masing ini. Iya, preferensi masing-masing. Silakan siapa yang dulu? Risma dulu. Kalau menurut saya itu pemimpin yang dibutuhkan itu dia memiliki 3 komponen sifat. Satu, integritas, yang berarti dia itu jujur dan bisa menyelesaikan masalah. Berarti ini kaitannya sama rekam jejak tadi. Integritas, jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Integritas soalnya. Betul. Sama yang kedua itu kapasitas. Kapasitas ini berarti bahwa pemimpin itu harus bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya pandai bicara saja, gitu. Karena responsibility dari seorang leader itu, dia itu sangat sekali sangat berat lah ya. Betul. Yang ketiga, ya salah satunya kita harus memandang yang up to down, ya kan? Top to down ya, top to down. Bagaimana seorang pemimpin harus berpihak terhadap masyarakatnya. Ya. Harus hadir untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan dari sekelintir elit ya tertentu lah ya gitu. Bagaimana sih dalam menentukan pemimpin yang baik itu? Menentukan pemimpin yang baik menurutku proses-proses apa yang dilalui? Proses proses KPU-nya atau enggak, proses dari pemilihnya. Kan kalau misal saya jadi pemilih, saya pasti akan mencari dulu nih rekam jejaknya dari pemimpin ini seperti apa dan sebagainya. Nah, seperti itu bisa dijelaskan kepada teman pemilih. Biasanya proses-proses yang untuk pilih itu biasanya orang-orang kampanye, iya nggak sih? Iya, betul. Berkampanye dan melontarkan persuasi terhadap mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat, itu biasanya gitu. Dan juga kadang ada juga yang belusukan gitu kan. Namun jangan sampai kampanye itu jadi alat untuk pencitraan semata aja. Karena hal itu sangat disayangkan untuk pemuda sekarang ini, menurut saya sendiri. Banyaknya orang yang mudah terpengaruh oleh media sosial, ajakan teman, dan juga ada juga yang terpengaruh itu oleh lingkungan sekitar. Kalau bahasa Genji itu FOMO. Iya. Akibat dari itu si pemimpin ini bukan dipilih berdasarkan atas rekam jejaknya dan juga kapasitasnya, kadang begitu. Makanya dimohon gimana namanya persuasi ya, Iya. itu ajakan deh itu kampanye itu. Ya harus dengan jurdil, luber. Jurdil. Ya begitulah. Oke, kalau dari Mas Ilmi seperti apa? Kalau pemimpin tipikal saya itu simpel aja sih. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Oke, baik. Sudah tipikal pemimpin yang paling ideal Yang itu paling harus ideal. memenuhi 4 kriteria tersebut. Sudah seperti itu. Kayak Nabi Muhammad, terus betul. kemudian khalifah-khalifah. Itu pemimpin-pemimpin yang patut diambil contoh lah. Ambil contoh. Daripada sifatnya, mulai tindak laku, bagaimana responnya terhadap masyarakat pada saat itu, bagaimana caranya mengambil keputusan, seperti itu
banyak-banyaklah belajar dari pemimpin-pemimpin yang sangat bagus kayak khalifah-khalifah Nabi gitu. Memang betul. Jadi Ya. karena harapan kita sebagai masyarakat Indonesia kan kita berharap nantinya Indonesia itu bisa menuju negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kan seperti itu. Ya. Masya Allah. Nah, pernah dengar juga nggak istilah atau prinsip dalul mafasid itu, yang mana kita dalam memilih pemimpin itu nggak melihat dari seberapa bermanfaatnya dia, tapi dari kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan itu seminimal mungkin. Nah, Iya. itu kan juga penting kan. Jadi kita memilih pemimpin bukan yang terbaik, tapi mana yang nggak terburuk kan seperti itu. Kemudian nih dari Mas Bahir dan juga Mas Hilmi, pandangan tentang partisipasi politik mahasiswa ini seperti apa pada saat ini? Apakah mahasiswa khususnya di UIT Lirboyo ya terkait demokrasi dan pemilihan di Indonesia ini seperti apa? Apakah antusias atau ya wes gitu aja gitu? Seperti apa bisa dijelaskan? Mungkin antusias ada. Mm-mm. Ada antusias. Kok saya jauh-jauhan ya? Mungkin antusias ada karena emang ada peraturan, ada juga di fase yang mana KPUM itu ditunggu-tunggukan. Iya. Pemira itu ditunggu-tunggukan. Jadi antusias dari teman-teman itu kayak ayo memilih presiden yang lebih baik lagi sesudah saya gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang menanyakan pemira kapan pres katanya gitu kan. Ntar ya sehabis LPJ-an, sehabis selesai baru pemira kita. Itu teman-teman itu menanyakan kayak gitu tuh karena bakal ada yang tanding gitu loh. Iya. Biasanya kayak gitu. Tanding kandidat itu sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman itu, apalagi waktu perdebatan kayak gitu. Berarti meskipun UIT ini berbasis Islam, tapi terkait demokrasi ini juga sangat antusias ya. Iya. Karena memang ada beberapa kampus itu yang mereka kan fokusnya atau basisnya kan di khusus di ini apa namanya kayak politeknik kan seperti itu kan kayak Iya. kurang kan Kampus-kampus mereka kampus-kampus teknik, teknik itu kan. kampus profesi, Betul. ya. Karena memang fokusnya kan mereka lulus langsung kerja, jadi nggak terlalu begitu mengikuti terkait demokrasi. Nah kalau di UIT ini seperti apa? Kita katakan masih antusiasnya cukup tinggi terkait demokrasi seperti itu. Nah kemudian ini terkait literasi politik di era digital. Nah bagaimana menurut pandangan Mas Bahir dan juga Mas Hilmi peran media sosial dalam membentuk kesadaran politik khususnya bagi para mahasiswa? Menurut saya penting sih. Peran media sosial itu sangat penting. Karena substansinya itu lebih, dia itu media sosial itu sangat membentuk media publik yang sangat rentan di seseorang itu bisa terpengaruh. Sangat penting sekali, terpengaruhnya itu sangat besar. Media sosial itu gitu. Tapi ada plus minusnya di situ. Kadang ada yang banyak sekali media sosial itu kayak pemotongan video. Itu kan pemotongan video ini bikin masyarakat itu terpecah belah gitu loh. Betul. Karena tidak sesuai dengan apa yang lengkapnya gitu. Ada juga yang judulnya provokatif lah gitu. Dan ada juga Menuai pro kontra. iya. Jadi mahasiswa itu mudah sekali terpecah belah akibat informasi yang datang itu belum tentu benar. Jadi harus bisa ini ya, harus di-sharing dulu. Iya. Iya. Harus pinter-pinter ini. Ya harus bermain bisa media sosial. membedakan, harus bisa menganalisis wacana. Nah, kaitannya dengan itu sebagai presiden mahasiswa, seperti apa sih yang dilakukan oleh Mas Bahir sama Mas Hilmi ini dalam mengantisipasi hal-hal tersebut? Mungkin Ya. memberikan edukasi kepada teman-teman atau semacamnya. Ya, melihat media sosial sangat berpengaruh Iya. sekali kepada diri mahasiswa. Kayak berita-berita itu langsung ditangkap tanpa disaring kembali, itu kayak informasi-informasi entah apalah itu. Ya, betul. Nah, untuk kita
menyikapi hal tersebut itu dari teman-teman itu mengadakan audit lah, bukan mendapat informasi itu. Memang di media sosial itu banyak informasi, literasi itu kalau kita lihat komentar netizen ku Betul. sangat bagus sekali itu komentarnya tuh, literasinya itu sangat mumpuni banget di media sosial. Nah, tetapi dilapisi lagi lah, kita audit lagi dengan diskusi formal, kajian kritis yang sifatnya itu face to face di ruang kampus mungkin terus offline gitu, nggak mengandalkan hanya di media sosial, tapi kita juga dicek di literatur ilmiahnya, di diskusinya itu, di audit di situ. Nah itu apakah hal-hal tersebut masuk dalam program BEM di kampus UIT terkait dengan edukasi demokrasi dan juga pemilihan kepada teman-teman mahasiswanya? Edukasi terkait wacana media. Masuk sih, tapi masuknya lebih ke program daripada bidang-bidangnya dari menteri. Menterinya masing-masing. Mungkin kalau menteri kan ada berapa menteri? Ada 8. Ada menteri keperempuanan itu menaungi berita-berita informasi tentang seputar keperempuanan kayak gitu. Kalau Terus terkait demokrasi masuknya ke kementerian apa biasanya? Menwasospolhut ya. Di Menteri Wacana Politik. Sosial Politik. Ya. Ya. Seperti Itu nanti dari per bidang menteri biasanya itu membuka diskusi sendiri kayak gitu. Nah, ruang-ruang kayak gitu yang untuk mengcounter daripada berita-berita di Berita-berita hoax, media sosial di yang media hoax. sosial ya. Kan terkadang kita itu menaruh berita yang sangat faktual, yang sangat narasinya panjang, itu di media sosial malah jarang viral. Betul. Kayak berita-berita yang spontan, yang pendek-pendek kayak gitu malah cepat viralnya itu algoritma media sosial. Nah kayak gitu sering tenggelam, kayak literasi-literasi yang sudah kita bangun selesai diskusi itu ada kayak di up di media sosial itu hasil daripada diskusi itu malah tenggelam justru. Malah tenggelam. Iya, kalah dengan konten-konten sekarang, konten-konten yang Baik, berarti itu akan Iya. menjadi tantangan tersendiri ya bagi Tantangan teman-teman tersendiri, BEM ya. ini. Tantangan Luar biasa. Nah ini menuju pemilu 2029 kan peran mahasiswa kan akan menjadi jauh lebih krusial dibanding pemilu sebelumnya. Karena apa? Karena era digital ini akan luar biasa nantinya. Contohnya kan kayak pada saat ini aja itu penggunaan AI dan juga teknologi-teknologi semacamnya itu sangat luar biasa dan itu bisa menimbulkan disinformasi. Kan seperti itu. Nah, di tahun 2029 ini peran generasi muda ini akan menjadi apa ya, saya menyebutnya menjadi benteng juga bagi masyarakat khususnya. Jadi supaya lebih bisa menjaga diri dan juga dalam bermain media sosial itu harus bisa lebih disaring seperti itu kan. Jadi nggak langsung percaya pada apa yang dilihat saja, tapi juga ditelusuri, diaudit yang seperti Mas Hilmi sampaikan tadi kan, itu menjadi hal yang penting. Nah, karena masa depan demokrasi kan ada di tangan generasi muda nih. Yang ingin saya tanyakan, jika melihat perkembangan saat ini, bagaimana Mas Bahir dan juga Mas Hilmi dalam melihat masa depan demokrasi Indonesia di tangan generasi muda, khususnya pada pemilu yang akan datang? Saya akui sih ya terkait pemilu ya. Iya. Demokrasi di Indonesia ini, pemilu itu sangat berkembang, sangat berkembang dari sistem dan teknologi. Betul. Akan tetapi, nah masih banyak itu. Saya mohon, ketika pemilu itu di sistem meningkatnya, memperbaikinya di sistem dan di teknologi saja, menurutku itu kurang efektif karena masih banyak masyarakat itu yang gampang sekali atau mudah terpengaruh dari beberapa konten gitu. Banyak sekali. Ada AI gitulah. Banyak sekali sekarang. Konten kreator sekarang itu lebih banyak yang AI. Jual beli sampai dia pakai AI. Nah, kadang kita sebagai penerima gitu ya, saya pun sendiri kadang suka, wah ini beneran atau enggak ini gitu kan.
telusuri ternyata masih AI gitu. Banyak sekali kayak berita-berita di kampanye tahun lalu itu. Aku seringkali saya menemukan yang lebih rentannya itu orang tua ya. Betul. Karena orang tua itu menganggapnya, wah ini benar ini. Ini benar. Ini absolut sinema ini gitu kan. Rata-rata kayak gitu. Karena dia ya namanya orang tua kan ya, karena untuk mencari informasi yang lebih konkret itu kayak males banget gitu. Betul. Gitu. Ya mungkin salah satunya jangan jangan memperbaiki jangan dari sistem dan teknologinya, tapi dari SDM kita juga. Nah kan di sini peran pemuda itu sangat dibutuhkan sebagai peran strategis. Selain sebagai pemikir yang kritis kan juga sebagai pemilih yang cerdas. Jadi harapan dari kita juga kan pemilih generasi muda ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari penyelenggara pemilu di masyarakat, di lingkungan. Jadi bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Sebenarnya kita kan juga sudah melakukan sosialisasi, edukasi juga. Tapi kan ya masyarakat Indonesia tahu sendiri seperti apa, karena sangat luar biasa dan luasnya juga. Jadi memang butuh waktu dan juga butuh banyak SDM untuk memperbaiki hal-hal seperti itu. Jadi peran pemuda di sini sangat strategis sebenarnya. Gitu. Nah, ini sekarang kita akan berdiskusi tentang sistem pemilihan yang ada di kampus. Kemarin kan sudah dilaksanakan pemira. Nah, itu seperti apa sih proses-proses pemira di kampus itu, mulai dari mungkin pendaftaran calon kandidat sampai pada akhirnya dilakukan pencoblosan dan juga pemilihan dan juga penetapan pemimpin. Mungkin bisa dijelaskan yang milih. Jadi seperti apa? Jelaskan dari kandidatnya malah lebih jelas. Kan ini germile. Baik, berarti nanti dari kandidatnya, dari perspektif kandidat dan juga dari perspektif pemilih. Seperti itu. Baik, siapa dulu nih? Silakan. Kandidat dulu nih. Iya, kandidat dulu lah. Kalau nggak ada kandidat, nggak ada yang dipilih. Iya. Jadi flashback ini. Ya, awal pemira itu kan pasti ada yang namanya persyaratan ya. Betul. Banyak sekali persyaratan di situ, ada transkrip nilai lah, foto KTM, terus KTP, banyak lah persyaratan saya lupa juga itu. Jadi ada panitianya juga di situ. Ya ada. Panitianya. Namanya KPUM. KPUM itu. KPUM itu. Jadi itu pengumpulan berkas harus dari ini, harus dari itu. Waduh ini. Biasanya kayak gitu, dipercepat terus. Dipercepat. Ayo secepatnya gitu tuh. Karena untuk persyaratan ini emang persyaratan administratif ini lebih penting gitu ternyata. Karena ini menentukan bagaimana hal layak enggak gitu, layak betul. Atau enggak, berhasil atau enggak administratifku itu. Dan kan ternyata alhamdulillah ini juga kan branding juga dan juga trust teman-teman mahasiswa lain. Iya. Ya alhamdulillah lolos sampai ke punya trust ini dia sampai punya trust. Berarti prosesnya mulai dari pendaftaran calon kandidat itu ada persyaratan berkas administrasi tadi. Kemudian setelah itu proses apa lagi yang dilalui setelah ditetapkan sebagai kandidat calon? Kampanye. Persuasi itu kumpul semua itu. Jadi dari kelas ke kelas atau gimana? Dari kelas ke kelas, mungkin di titik kumpul kampus, mungkin di ruang-ruang yang sering berlalu lalang mahasiswa itu dia nongkrong di situ. Debat juga ada debatnya. Ada debat. Berarti kemarin ada 2 kandidat ya? Ada 2 kandidat, berarti nggak aklamasi. Enggak. Kemudian setelah itu proses yang terakhir berarti pemilihan. Coblosan itu sampai ditetapkannya sebagai pemimpin ini dari hasil perhitungan suaranya. Berarti sebenarnya proses-proses yang dilalui ini mengadopsi dari penyelenggaraan pemilihan langsung di Indonesia kan, mulai betul. dari betul. Karena kan kampus itu
seperti negara kecil kita. Betul. Miniatur negara. Jadi setiap mau demokrasi, mau politik itu berjalan di situ semua. Jalan betul. Ya ada yang kepentingan itu ya ada. Kalau dari Mas Silwi sebagai pemilih ini seperti apa pada saat pemira waktu itu? Pada saat pemira, saya menghadiri debat presiden, debat calon presma dan calon wapresma. Dan setelah debat itu kan saya menganalisis dulu bagaimana si presma kandidat 1 dan kandidat 2 ini layak atau tidak jadikan sebagai presma. Kemudian setelah saya memiliki keputusan. Sebentar. Tadi kan menyebutkan layak atau tidak. Nah, Iya. itu layak atau tidaknya itu menurut Mas Hilmi itu seperti apa ininya? Penilaiannya. Ya, penilaian. Pertama dari segi responnya terhadap lingkungan sekitar ya. Dia melihat kayak ketika ada kejanggalan atau ketidaknormalan lah di lingkungannya di kayak kampus. itu dia langsung merespon atau tidak gitu. Kemudian melihat rekam jejaknya. Sebelumnya kan menjabat sebagai gubernur. Sebelum resma, gubernur BEM. Gubernur itu kayak ketua BEM fakultas. Nah, gitu. gubernur. Dan naik ke tingkat universitas Tingkat BEMU. universitas. Nah, itu. Saya melihat rekam jejaknya bagaimana. Nah, ternyata cukup layak sih menurut saya, menurut preferensi saya cukup layak karena ketika itu adalah kegiatan yang hampir mati. Wakil ya, weh. Pada saat itu kan ini berposisi sebagai wakil dan ketuanya itu kayak gimana ya, kurang bergerak. Ternyata dia itu Ngambil ngambil alih. alih kayak backup ketuanya gitu. Ketika ada urusan pribadi di backup sama dia gitu. Nah, ternyata itu menjadi nilai lebih lah Nilai dari plus, di mata saya kayak gitu. Betul. Ketika ada langsung responnya itu jangan sampai ini mati gitu. Soalnya itu kan program kan mulai perumusannya dari awal kayak Betul. gitu. Rancangannya dari awal. Ketika hampir eksekusinya itu malah mati, sia-sia kita merancang dari awal kayak Betul. gitu. Jadi sudah ada naskah akademiknya, Iya. sudah ini dirancang dan sebagaimana. Tapi ternyata nggak jalan kan? Enggak, jadi dieksekusi kan sia-sia. Betul. Kemudian dari segi relasinya juga. Relasi Popularitas itu juga hubungan penting, ke ha. dosen-dosen itu bagaimana? Ketika si kandidat ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan dosen, kita akan sulit lah ketika melakukan lobby. Lobby seperti apa nih? Lobby yang kayak Banyak kayak loh. program-program Program-program yang ada di organisasi kampus. kampus gitu kan perlu adanya lobby kayak kelas, peralihan kelas ke aula kayak gitu. Itu sih. Terus tadi bisa dilanjutkan tadi prosesnya sebagai Langsung. pemilih itu. Setelah hari H ke TPS, lalu nyoblos, terus mengisi kotak suara. Terus setelah itu perhitungan langsung ya, perhitungan langsung di tempat setelah pemilihan itu selesai, pemungutan suara itu selesai langsung perhitungan di tempat, terus kemudian diumumin kayak gitu. Dari segi pemilih kayak gitu. Dari segi pemilih. Ya, Jadi, sudut pandang pemilih. itu luar biasa juga ya yang demokrasi yang ada di kampus ini pada saat pemilihan presiden atau pemira ya. Jadi antusias dari teman-teman mahasiswa di UIT itu sangat tinggi juga, partisipasinya juga tinggi. Ya, lumayan Berapa sih. persen? Mungkin lebih ke 70 karena melihat kondisi mahasiswa Tribaktiku juga mayoritas kalangan santri. Iya. Nah, itu keterbatasan waktu ketika di kampus itu dari teman-teman BEM itu masih mencari solusinya lah. Solusi. Kayak keterbatasan mengikuti organisasi kayak gitu, terutama yang perempuan maksudnya. Kalau untuk waktu coblosannya sendiri mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, itu kalau coblosan itu mulai dari pagi. Mulai sampai? jam perkuliahan itu sudah mulai sampai jam 12 lah paling itu. Jam 12. Jam 12 ke atas itu sudah perhitungan suara. Karena di jam-jam perkuliahan sampai jam 12 itu jam-jam perkuliahan aktif. Setelah jam perkuliahan selesai itu anak pondok itu balik semua. Oh, balik kayak semua. gitu. Berarti jeda antara jam kuliah sama istirahat itu sangat minim ya, sehingga Iya. teman-teman yang di pondok tadi sangat kesulitan juga untuk mengikuti proses pemilihan di kampus.
Ini masih jadi PR bagi teman-teman Presma di Pemira yang akan datang, gimana supaya partisipasi teman-teman mahasiswa ini bisa meningkat, kan seperti itu. Mungkin kalau dari sisi waktu sangat kesulitan, mungkin ada opsi-opsi lain yang bisa dilakukan supaya tingkat partisipasi ini bisa lebih tinggi. Nah, kemudian kalau untuk ini kaitannya sama kolaborasi kampus dan juga penyelenggara pemilu seperti KPU ini, bagaimana sih pandangan Mas Bahar dan juga Mas Hilmi tentang kolaborasi yang diadakan atau disepakati oleh KPU dan juga kampus UIT? Atau mungkin kolaborasi seperti apa sih yang diharapkan? Kolaborasi itu penting ya. Karena kan ini jadi ajang kesadaran demokrasi mahasiswa. Iya. Ini penting banget. Boleh acara itu terkait seminar demokrasi gitu, boleh. Atau pendidikan kritis mahasiswa. Itu seperti itulah contohnya. Namun boleh kalau kolaborasi, akan tetapi tidak berhenti tidak berhenti pada acaranya aja, acara formalnya aja gitu loh. Nggak juga dalam acara ya biasalah foto-foto kayak gitu, dekorasi semata gitu. Namun harapan saya ketika kolaborasi itu harus benar-benar tertuju. Maksudnya tertuju ini harus benar-benar terbentuk apa itu demokrasi itu, baik dengan diskusi publik lah gitu tuh, boleh aja diskusi publik atau pendidikan pemilu muda lah, nggak apa-apa itu ya, atau seminar politik boleh aja gitu. Namun harus ada tindak lanjutnya. Ada tindak lanjut. Berarti terkait outputnya kayak kita kan kalau kayak permasalahan teori konsep bagaimana segala macam itu mungkin di kampus itu sudah di kelas sudah ya, selesai. Sudah selesai. Cuma pada praktik di lapangannya itu loh yang belum selesai. Menghubungkan teori ke konteksnya itu loh yang susah. Sering-sering kan kayak mahasiswa itu mencari tempat magang kayak agar tahu kondisi langsung di lapangan, bagaimana penerapan teorinya itu seperti apa. Nah, itu yang mungkin saat ini tuh diperlukan. Jadi kayak semacam kolaborasi ini ya, yang ada feedbacknya juga. Jadi kita juga sebagai penyelenggara itu kita juga perlu audiens, dan juga kita kan ada program namanya pendidikan pemilih. Itu juga harus kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada teman-teman mahasiswa. Selain itu kita juga turut melibatkan mahasiswa sebagai panitia pemungutan suara KPPS atau PPS di tingkat kelurahan desa, itu kita juga libatkan sebenarnya. Dan itu KPU juga sebenarnya kita membuka ruang bagi teman-teman mahasiswa bagi yang ingin magang di KPU Kota Kediri, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa UIT Lirboyo yang ingin melaksanakan magang yang memang konsennya atau fokusnya itu sangat politis banget gitu ya, itu bisa magang di KPU Kota Kediri, mengajukan pengajuan permohonan magang seperti itu bisa. Nah, kemudian nih terkait evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang ada di Indonesia, bagaimana pandangan dari Mas Bahir dan juga Mas Hilmi terkait dengan demokrasi dan juga pemilihan yang ada di Indonesia pada saat ini? Evaluasinya seperti apa? Mengaca dari pemilu kemarin ya. Iya. Kejadian pemilu kemarin yang banyak sekali itu kayak pelanggaran kode etik gitu. Mungkin lebih ke masyarakat Indonesia itu lebih dipertajam di analisisnya, di literasi terkait politiknya itu sendiri harus dipertajam lah, kayak melihat bagaimana demokrasi berjalan itu, bagaimana agar demokrasi itu berjalan dengan sehat, bersaing dengan sehat, adil, legal, kayak seperti itu, terukur juga. Lebih ke pendidikan politiknya sih untuk mengevaluasi, karena banyak kayak apa ya, orang-orang itu termakan kampanye mungkin.
si kandidat itu membranding dirinya sedemikian rupa, terus melempar janji-janjinya seperti demikian rupa kayak gitu, tanpa melihat bagaimana proses untuk menentukan keputusan kayak gitu, seperti melihat rekam jejak. Nah, kan tidak semua orang melihat bahwa menentukan pemimpin itu harus melihat rekam jejak. Betul. Belum semua orang tahu, mungkin hanya kalangan-kalangan para akademisi, intelektual lah yang tahu kayak gitu ya. Lebih ke pendidikan politiknya. Literasi politik dan juga rekam jejak itu juga sangat penting ya, menjadi Sangat pondasi penting. bagi masyarakat dalam memilih nantinya. Nah, kalau sistem-sistem yang harus diperbaiki kan tadi sudah dijelaskan ke dari Mas Bahir tadi. Jadi nggak hanya sistem dan teknologi tapi juga SDM-nya yang perlu diperbaiki. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk harapan untuk mahasiswa khususnya di UIT Lirboyo ini untuk pemilu yang akan datang ini seperti apa? Harapan saya untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo, jangan jadi penonton, jadilah partisipasi demokrasi dengan sah dan benar. Jangan sampai kita menjadi simbol kepentingan politik bagi kaum elit yang di sana. Maka dari situ demokrasi akan kuat ketika rakyat kita yang kritis. Maka belajarlah literasi politik dan berusahalah menjadi pemerannya. Baik, terima kasih. Kalau dari Mas Hilmi, harapannya seperti apa? Harapannya ya lebih responsif lagi lah, terutama dari kalangan mahasiswa terutama ya, yang memang di bidangnya itu yang katanya itu agent of change. Betul. Itu ketika melihat ada ketidakadilan seperti pada pemilu, itu segera-lah ikut merespon hal tersebut. Karena apa? Dari golongan-golongan kita ini, dari golongan-golongan kaum muda ini yang hanya mampu menaruh perhatian penuh pada kasus-kasus seperti itu, kaum tua itu hanya ibarat kata itu tompo dadi tok. Iya. Ibarat kita yang harus mengawal prosesnya hingga akhir itu. Prosesnya bersaing secara sehat, berkompetisi secara sehat, secara legal kayak gitu. Harapannya ya lebih-lebih lagi kita itu memperkuat analisis kita. Itu. Seperti itu. Baik. Jadi memang benar ya. Jadi seorang mahasiswa itu enggak cuma sebagai penonton saja, tapi juga harus turut dalam mendorong partisipasi demokrasi yang ada di Indonesia, dan juga harus turut mengawal juga proses demokrasi yang ada di Indonesia, karena mahasiswa atau generasi muda ini menjadi ujung tombak dari suara rakyat gitu. Nah, jadi pada tahun 2029 itu nanti mahasiswa itu bukan lagi sebagai penonton atau objek suara saja, melainkan sebagai kurator demokrasi yang menentukan arah bangsa dan arah masa depan negara kita ini 5 tahun ke depan. Nah, untuk itu closing statement dari Mas Bahir maupun Mas Hilmi seperti apa? Sebelum menempatkan suaramu, cari tahu dulu asal dari mana suaramu. Asik. Biasa. Closing statement dari Mas Hilmi sebagai sekretaris Presiden Mahasiswa ya menyebutnya. Iya. UIT Lirboyo. Kemudian dari Presma UIT Lirboyo, Mas Bahir dipersilahkan memberikan closing statement kepada teman pemilih. Gunakan hak pilih suaramu dengan tanggung jawab. Kadang demokrasi itu hancur bukan karena mereka yang menyalahgunakan kepentingan, akan tetapi dari masyarakat itu sendiri yang tidak peduli. Baik, luar biasa closing statement dari Mas Bahir tadi. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Bahir dan juga Mas Hilmi, bahwasannya demokrasi itu sangat penting, dan demokrasi itu bukan hanya tentang hak memilih maupun dipilih, bukan hanya juga hak untuk memilih kita sebagai pemilih, akan tetapi tanggung jawab kita
untuk tetap sadar dan juga kritis setelah pilihan itu kita buat. Jadi kita juga sebagai rakyat yang berdaulat itu kita berhak untuk meminta pertanggungjawaban dan juga mengawal terus proses-proses yang ada di Indonesia. Baik teman pemilih, sekian podcast pada episode kali ini. Bagi teman pemilih jangan lupa untuk senantiasa share, like, subscribe dan juga ikuti akun media sosial KPU Kota Kediri lainnya untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan pemilu dan juga demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Kediri. Dan juga jangan lupa bagi teman pemilih untuk mengisi link kuesioner survei kepuasan masyarakat yang ada di sini. Baik. Itu sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Wujudkan demokrasi.